Itu kadang-kadang ada yang bilang kalau lari-lari nanti kalau kakinya nggak diluruskan tiba-tiba nanti muncul yang namanya varises. Nah itu bener apa enggak sih dok? Itu mitos mas. Jadi nggak ada alasan lagi untuk nggak olahraga. Oke, siap betul. Ini merupakan alasan yang penting ya, berarti harus olahraga ya. Jadi kalau sila terlalu lama terus kebas gitu ya rasanya. Itu problemnya bukan di varises mas. Luka gangren dan varises ini sama-sama disebabkan adanya masalah pembuluh darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih dengan saya Ahmad di Halo Kusma. Oke, ini kayaknya setnya baru ya ini ya. Kayaknya baru sekarang, kan sebelumnya tempatnya kecil, sekarang lebih luas. Mudah-mudahan besok tambah lebih luas. Kayaknya set baru ini kayaknya menunjukkan kalau saya sama teman baru ini kayaknya ya. Baru di RSUD, baru di Tuban, dan mungkin satu-satunya masihan ya. Ini sekarang ada di samping saya, ada Dr. Hendrik Agus Nurdiansah, SPB TKV, Magister Kedokteran Klinis. Oke, beri tepuk tangan dong buat dokternya dong. Kenceng ya kayaknya ya. Kayaknya harus udah habis sarapan ini ya. Makanya kok kenceng banget. Oke, selamat pagi dokter. Pagi mas. Oke. Ini kayaknya saya mau tanya-tanya nih dok ya nantinya ya. Mungkin kita akan tanya tentang terkait mengedukasi tentang masyarakat, tentang beberapa mungkin penyakit yang berhubungan. Nah, di sini sebelumnya nih dok ya, kan kita juga orang-orang masih awam dengan yang namanya BTKV. Nah, apa sih dok BTKV itu kalau boleh tahu? Jadi gini Mas Asmat, memang banyak orang yang atau pasien-pasien masyarakat luas yang belum tahu tentang BTKV sendiri. Jadi BTKV sendiri yaitu suatu bagian bedah yang khusus untuk menangani bagian toraks. Toraks itu yaitu bagian dada. Jadi bagian dada ini ada paru-paru, tulang di iga, kemudian otot-ototnya atau saluran nafas yang ada di sana. Jadi kalau ada masalah kita yang menangani juga. Kemudian K-nya dari BTKV yaitu kardiak itu jantung. Jadi kami juga bekerja sama dengan dokter spesialis jantung untuk menangani pasien-pasien dengan kelainan jantung yang membutuhkan tindakan operasi seperti bypass. Yang terkenal itu ya kayak tindakan bypass koroner itu yang biasanya beda. Kalau pasang ring dikerjakan dokter jantung karena dia menggunakan selang gitu kan. Kalau bypass itu dibuka. Betul sekali. Terus V dari BTKV yaitu vaskular. Vaskular itu yaitu pembuluh darah. Nah, pembuluh darah mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kita biasa menangani juga. Berarti bisa ya, berarti nggak hanya terkait tentang jantung juga, tapi pembuluh darah juga. Betul sekali. Oke, berarti semuanya ya. Oke, itu berarti sama nggak sih dok sama SPJP? Kan SPJP juga, mungkin SPJP lebih ke medisnya, kalau BTKV lebih ke bedahnya. Ya, jadi BTKV kami melengkapi bagian jantung dan pembuluh darah tersebut. Untuk yang kiranya membutuhkan tindakan-tindakan bedah atau tindakan-tindakan lain, kami yang membantu biasa. Wah luar biasa ya, di Tuban sekarang sudah ada BTKV. Berarti nanti kita nggak usah jauh-jauh ya, kadang-kadang soalnya dengar kalau rujuk itu biasanya paling dekat ke Semarang, ke situ. Nah, sekarang di Tuban sudah ada ini. Kayak gitu. Oke, dok, ini kan kita sebenarnya ada beberapa tentang masalah penyakit mungkin ya. Mungkin ini juga mungkin berhubungan juga dengan BTKV ya. Yaitu tentang luka gangren dan varises. Nah, apa sih dok luka gangren dan varises itu? Apakah ada kayak perbedaannya mungkin? Jadi luka gangren dan varises ini kita ngomong persamaannya dulu ya mas. Jadi luka gangren dan varises ini sama-sama disebabkan adanya masalah pembuluh darah. Di ekstremitas atau di bagian tungkai atau di bagian tangan itu mungkin bisa juga. Tapi bedanya kalau luka gangren yang karena diabetes itu masalahnya di pembuluh darah arteri. Kalau varises ini masalahnya di pembuluh darah balik atau pembuluh darah vena. Betul sekali. Jadi perbedaan persamaannya memang sama-sama di pembuluh darah. Perbedaannya adalah pembuluh darah satunya balik, satunya di arteri. Betul sekali. Oke. Nah, itu dalam artian di sini bagaimana sih dok untuk kita tuh tahu untuk mendiagnosis dalam hal ini mungkin kayak gejalanya dan sebagainya untuk mengetahui dari varises itu seperti apa, luka gangren itu seperti apa itu bagaimana? Jadi kita bahas satu-satu ya mas ya. Jadi yang pertama tentang luka gangren dulu ya. Biasanya luka gangren ini paling sering disebabkan karena ada masalah sistemik tubuh yang immunocompromised. Jadi seperti
karena diabetes mellitus memang paling sering itu. Jadi pasien-pasien diabetes mellitus ini mengalami komplikasi di pembuluh darahnya. Ini mulai dari jantung sampai pembuluh darah terkecilnya di ujung-ujung jari, baik di jari tangan ataupun jari kaki, itu bisa mengalami adanya masalah akibat kalau pasien tersebut sudah tidak bisa mengontrol gula darahnya. Jadi kalau pada gangren itu masalahnya ada di pembuluh darah arteri. Jadi arterinya itu bisa muncul semacam plak-plak yang menebal, Mas. Jadi akibatnya saluran yang harusnya lebar jadi mengecil. Jadi mengecil. Akibatnya aliran yang ke ujung-ujung jaringan tersebut mengecil. Akibatnya apa kalau aliran yang tersebut mengecil? Jaringan yang awalnya itu sehat apabila ada luka bisa cepat sembuh, dia jadi nggak sembuh-sembuh karena alirannya sudah jelek. Akibatnya apa? Gampang terinfeksi. Ya karena plak itu karena yang plak mengganggu. itu juga, karena masalahnya memang sebenarnya ada di diabetes mellitusnya atau kencing manisnya tersebut. Itu yang mendasari munculnya masalah di pembuluh darah tersebut. Kemudian yang untuk varises, varises ini kan di vena, Mas. Jadi di vena ini kadang juga sering salah artikan. Jadi banyak yang menyebut mungkin dari tenaga medis pun kalau memang belum terlalu awam pun, oh ini gangren ini. Ternyata dia bukan, dia adalah varises. Sebenarnya apa sih yang gampangnya kalau kita mau lihat pasien ini varises atau memang gangren, lihat aja ada diabetes mellitusnya atau enggak. Jadi kalau pasien enggak ada diabetes mellitusnya, dia punya luka di kaki yang enggak sembuh-sembuh, 95% itu merupakan varises. Karena varises ini munculnya dari masalah jadi vena ini, pembuluh darah balik ini sendiri mempunyai katup, Mas. Nah, katup ini yang apabila rusak, dia bisa mengalami kita sebut inkompetensi vena. Jadi katupnya itu rusak, darah yang harusnya naik ke atas, dia akhirnya ngumpul di bawah terus, akhirnya pembuluh darahnya melebar-lebar. Biasanya ada masalah kelihatan berkelok-kelok di kaki-kakinya. Nah itu yang paling sering di varises. Terus kakinya sering kemeng di satu sisi, ya itu bisa juga merupakan suatu varises apabila kalau memang kelihatan ada yang pembuluh darah yang membesar yang berkelok-kelok itu kemungkinan 95% varises. Dan kalau ada luka di situ, dia nggak akan sembuh. Mau lukanya ditunggu 1 abad pun nggak akan sembuh, Mas, itu lukanya. Berarti lebih lama varises dibanding gangren? Kalau pembuluh darahnya nggak ditangani dengan baik, lebih lama varises sembuhnya. Jadi varises memang harus diterapi secara komprehensif. Kita harus benar-benar itu. Kalau enggak, pasien ini akan mengalami keluhan terus-menerus sampai enggak sembuh-sembuh juga. Malah lebih lama daripada luka gangren yang biasa. Itu lebih sering terjadi di kaki atau di tangan atau mungkin di mana, Dok? Kalau untuk yang mana ini, Mas? Varises kalau yang mungkin gangren sama varises itu? Kemungkinan memang paling banyak di daerah kaki. Yang pertama kalau gangren, karena apa? Kalau kaki ini buat tumpuan, Mas, kan kita apa-apa sering gesek dengan sandal. Kadang orang itu kalau ada benda di depannya kan kadang nggak lihat semua, kena benda gitu. Terus kalau varises memang di kaki, nggak ada varises di tangan, Mas. Memang dia kalau varises itu khusus di kaki, karena memang pembuluh darah di kaki itu yang paling banyak menyebabkan masalah di katup. Ya, jadi bikin varises tersebut. Oke, itu luar biasa banget tadi ya tentang itu cara bagaimana mendiagnosanya tadi, kemudian tentang artinya. Nah, di sini nih, Dok, kan biasanya kita pasti kebanyakan pingin tahu bagaimana sih cara untuk supaya tidak timbul varises atau maksudnya cara untuk pengobatannya, penanganannya. Ada nggak sih, Dok, mungkin metode khusus atau terapi-terapi khusus terkait varises sama luka gangren tersebut? Oke, untuk pencegahannya ya, yang untuk gangren, Mas ya. Gangren yang pertama yang jelas minum obat teratur. Mau itu yang dikasih suntik insulin atau minum obat yang gitu ya. pil itu memang kontrol gula. Iya, harus wajib. Karena kontrol gula itu penting sekali untuk pasien-pasien dengan luka gangren diabetes. Kalau enggak, mau kita bersihkan, mau kita obati apapun pembuluh darahnya, nggak akan tetap sembuh juga, karena memang harus disembuhkan juga dengan dikontrol ya, bukan disembuhkan ya, dikontrol dengan obat-obatannya tersebut. Kemudian yang untuk varises ini sebenarnya kalau untuk dicegah secara 100% kita belum ada penelitian secara lengkap ya, Mas. Tapi
untuk faktor-faktor resiko yang paling sering terkena varises ini, yang paling sering yaitu ibu-ibu. Yang jelas, ibu-ibu itu 3-4 kali lebih banyak terkena daripada pria. Kenapa? Yang pertama, kalau ibu-ibu ini sering hamil, kemudian melahirkan, itu juga meningkatkan resikonya juga, Mas. Oh, kayak ketarik gitu ya pembuluh darahnya gitu? Jadi tertekan yang di bagian atas. Akibatnya kan yang di bawah itu pasti mengalami penekanan, akibatnya melebar. Melebar pembuluh darahnya. Terus wanita-wanita karir yang pakai high heels gitu. Iya, itu yang paling sering tuh, Mas. Ya, itu banyak itu. Itu kalau orang pakai heels ya tinggal nunggu 2-3 tahun lagi biasanya udah mulai muncul gejalanya itu, Mas. Iya, betul. Gitu. Nah, itu kalau terapinya nih, Dok, kan dengar-dengar tuh ada yang kayak varises tuh disuntik lah yang ini. Nah, itu apakah memang salah satu terapinya gitu atau bagaimana? Jadi terapi varises itu ada macam-macam. Yang pertama kita harus lihat berdasarkan grade-nya, Mas. Jadi ada grade-nya. Varises itu punya beberapa ada 6 grade. Ya, yang pertama itu grade-nya itu memang dia cuma muncul keluhannya itu aja. Biasanya kalau muncul keluhannya aja kita kasih obat aja. Dia sudah bisa untuk menurunkan gejalanya. Terus biasanya juga mulai yang grade berikutnya dia itu muncul mulai kayak yang kita lihat biasanya kayak biru-biru berkelok-kelok, warna biru-biru, terus pembuluh darahnya jadi gede. Jadi besar, itu sudah mulai grade berikutnya. Nah itu kalau masih kecil, Mas ya, kalau misalkan cuma kelihatan kayak biru-biru gini, itu disuntik masih bisa. Kita injeksi skleroterapi itu masih bisa. Tapi kalau sudah melebar gede, kita mau suntik berapa botol juga nggak akan sembuh karena sudah mengalami yang lebih parah lagi itu. Jadi lebih membesarnya, lebih gede lagi. Mau kita suntik dia nggak akan buntu karena obat yang disuntik itu sebenarnya fungsinya itu untuk membuntu pembuluh darah itu biar nggak teraliri lagi. Akhirnya kan birunya hilang karena dia sudah nggak bisa dialiri darah lagi. Gitu. Itu berarti tadi sampai yang grade kedua atau grade ketiga? Grade kedua, tapi grade ketiga. Kalau seandainya sampai sampai akhirnya yang tadi sudah sampai membesar, mau dikasih suntik sulit lah, itu akhirnya? Kalau dikasih suntik yang itu sulit bisa ada 2 macam. Yang pertama kita laser. Nah, itu ada, kalau sudah ada alatnya itu bisa kita lakukan laser. Itu tindakannya ada sayetannya tapi minimal. Itu kita masukkan alat ke pembuluh darah, kita bakar pembuluh darahnya itu dengan anestesi, Mas. Kalau enggak nanti kan sakit. Terus selain yang di laser juga bisa juga kita nggak laser tapi sayetannya sebenarnya nggak terlalu beda jauh juga sama yang di laser. Tapi dia kita ambil pembuluh darahnya, kita nggak bakar, kita ambil pembuluh darahnya itu. Oh, diambil. Venanya itu kita ambil, yang memanjang berkelok itu kita ambil semuanya. Jadi hilang pasti. Bedanya yang di laser pembuluh darahnya itu masih ada di dalam, tapi dia terbakar, sudah nggak bisa dialiri darah lagi. Yang berikutnya kita ambil dan nggak akan dialiri darah lagi. Biasanya setelah itu keluhan pasien insya Allah berkurang. Ya. Terus yang paling parah yang sudah ada lukanya itu, Mas. Nah, yang sudah ada lukanya itu ditambah lukanya juga harus dibersihkan, dirawat. Selain di laser atau diambil pembuluh darahnya, lukanya itu harus dirawat juga. Tapi insya Allah kalau sudah itu di laser atau diambil pembuluh darahnya itu, mungkin sebulan dia sudah bisa menutup dengan bagus sekali. Berarti memang harus ada perawatan juga ya. Harus dirawat. Itu apakah juga maksudnya dengan luka gangren, apakah juga ada metode terkait yang sama atau berbeda mungkin, Dok? Kalau luka gangren selain yang obat-obatan tadi ya, Mas ya, selain obat-obatan, kita lihat juga ini masalahnya di mana nih pembuluh darahnya ini. Kalau misalkan masalahnya sudah misalkan jaringannya itu sudah jelek sekali gitu ya, Mas ya, memang harus dibuang. Entah itu di jarinya itu diambil atau diamputasi. Tapi kalau memang itu belum sampai itu, kita bisa melakukan tindakan yang pertama USG dulu, Mas. Kita lihat problemnya di pembuluh darah mana sih ini. Atau mungkin ini karena ada plak atau ada sumbatan yang tiba-tiba ada di sana. Kalau memang itu karena ada sumbatan yang tiba-tiba mendadak ada di sana, kita bisa keluarkan. Jadi jaringannya itu bisa pulih pelan-pelan lagi nanti, nggak perlu sampai diamputasi. Terus berikutnya kita bisa masuk ke angiografi. Angiografi ini apa? Jadi kita memasukkan kontras lewat pembuluh darah. Biasanya ini dikerjakan di ruang cath lab, Mas, di ruang idik. Kita bisa lihat langsung itu pembuluh darahnya itu jalurnya itu udah bagus atau belum, atau
ternyata tiba-tiba ada masalah di tengah atau tiba-tiba ujungnya bermasalah, kita bisa langsung tahu mau diapain ini, atau mau dikasih obat-obatan aja atau kita lakukan stent atau kita balon pembuluh darahnya itu biar darahnya bisa ngalir lagi, itu bisa juga. Nah, yang paling parah memang yang amputasi itu sih, Mas. Iya, karena mungkin udah kematian jaringan ya, mau nggak mau akhirnya dilepas daripada nanti malah yang lain juga ikut kena. Betul sekali. Oh, ternyata memang banyak ya untuk metodenya ya. Banyak, mungkin kalau memang kita harusnya kita tahu mungkin dari perawatannya seperti apa juga ya. Nah, terkait tadi nih dok, terkait apa namanya tentang penanganan tersebut, otomatis kan kita pasti mikir bayarnya berapa sih, kan orang-orang kan seperti itu. Ini bisa nggak ya pakai BPJS nih, pakai asuransi ini bisa nggak? Kan kebanyakan ya kita kan lebih suka kalau seandainya di cover ya, kan lebih murah, kalau gitu gratis lah kalau bisa. Nah, apakah sudah tercover oleh BPJS? Semuanya sudah di cover BPJS kecuali setahu saya yang satu, yang suntik itu, Mas. Karena yang suntik itu kan estetik, Mas. Kan BPJS kan tidak diklaim untuk estetiknya itu ya. Tapi insya Allah semuanya sudah bisa diklaim oleh BPJS. Semua tindakan tersebut sudah diklaim. Berarti di rumah sakit kita juga sudah berarti ya, dok? Bisa, Oke, berarti menjadi kabar yang baik ya untuk masyarakat di Tuban terkait udah ada BTKV nih. Jadi mungkin yang ada luka gangren dan sebagainya, ada varises, mungkin bisa juga konsul langsung ke Dokter Hendrik Agus Nurdiansah SPBTKV ya. Nah, sebelumnya nih, sebelum kita ke topik berikutnya, jangan lupa untuk di-like, komen, subscribe, dan juga di-share ke seluruh sosial media yang kamu punya. Nanti jangan lupa diaktifkan notifikasinya. Kalau seandainya channel ini muncul video baru, kamu bisa tahu, oke? Oke dok, itu kan tadi terkait tentang apa namanya, dari definisinya, kemudian sampai gejala dan bagaimana cara untuk metode-metodenya. Nah, ini dok, biasanya kan kadang-kadang itu ada beberapa mitos sebelumnya. Itu kadang-kadang ada yang bilang kalau lari-lari, nanti kalau kakinya nggak diluruskan, tiba-tiba nanti muncul yang namanya varises. Nah, itu benar apa enggak sih dok? Itu mitos, Mas. Oh, mitos. Ya, jadi mungkin nggak tahu ya itu dari mana ininya, kok tiba-tiba habis lari kalau kakinya nggak diluruskan gitu, varises gitu ya. Sebenarnya nggak ada hubungannya, karena sebenarnya pembuluh darah vena ini sebenarnya sudah ada yang menyangga di dalam tubuh. Jadi mungkin pikirannya orang-orang takutnya kalau nggak diluruskan nanti kendor terus jadi mungkin varises gitu ya, Pak ya. Tapi sebenarnya nggak ada hubungannya, karena vena ini sudah masuk di di otot-otot tersebut. Jadi asal ototnya nggak rusak, venanya insya Allah juga nggak rusak. Nggak rusak juga. Jadi aman, Mas. Aman. Jadi nggak ada alasan lagi untuk nggak olahraga. Oke, siap betul. Ini merupakan alasan yang penting ya. Berarti harus olahraga ya. Ya harus olahraga ya. Olahraga lagi ya. Betul. Supaya nggak menonjol ya. Oke. Dokter, ini juga terkait juga tadi yang varises. Katanya juga biasanya orang yang sila terlalu lama atau duduk terlalu lama, kemudian kesemutan, itu apakah juga menjadi salah satu gejala dari varises juga apa enggak? Jadi kalau sila terlalu lama terus kebas gitu ya rasanya, itu problemnya bukan di varises, Mas. Itu malah problemnya di arteri. Nah, itu nggak selalu itu memang ada masalah, tapi bisa juga itu merupakan suatu gejala dari masalah. Nah, yang harus kita lihat tergantung silanya berapa lama dulu. Kalau 2 jam ya lumayan ya. Ya lumayan. Mungkin waktu Jumatan gitu. Mungkin nggak dengerin. Kalau misal kayak Jumatan gitu doang, harusnya kalau sampai benar-benar kebas, sampai benar-benar nggak bisa gerak, harusnya kan enggak kan, Mas ya. Mungkin gejalanya sebentar aja hilang. Itu kenapa kayak gitu? Karena kalau kita misalkan sila, kita tekuk, kita menekuk lutut kita, itu kan pembuluh darah arteri kan ada di belakangnya lutut itu, Mas. Jadi tertekan, aliran yang di kaki bagian bawah dari lutut itu pasti kan menurun karena kita tekan, kita jepit itu lututnya. Nah, setelah itu diluruskan lagi, pasti alirannya balik lagi. Balik lagi. Kalau nggak ada masalah ya. Iya. Biasanya kalau udah balik lagi itu rasanya geringgingan ya. Karena itu dia sudah mulai ngalir pembuluh darahnya lagi. Makanya kadang-kadang kalau ada yang berani nyenggol dibacok itu. Kalau sakit dibacok ya. Aduh, gak usah senggol-senggol ya. Ya. Nah, ini juga dok terkait tentang penanganan. Nah, kalau di RSUD Kusma ini penanganannya sudah sampai mana? Maksudnya dalam artian seluruh terapi-terapi tersebut apakah semuanya bisa atau mungkin ada beberapa yang belum bisa dilakukan?
Yang untuk luka gangren mungkin yang masih belum bisa kita lakukan yaitu yang arteriografi itu Mas ya, yang dengan diidik itu, karena memang masih ada problem untuk pengurusan ini ya, surat izin ya kayaknya. Tapi kalau itu sudah jadi, kita bisa menangani semuanya. Semoga segera ya. Mungkin. Terus untuk yang varises, yang mungkin belum bisa, mungkin yang lasernya itu aja Mas. Tapi insya Allah nanti akan dilengkapi oleh dari rumah sakit. Amin, mudah-mudahan segera jadi supaya seluruh masyarakat khususnya di Kota Tuban bisa menikmati ya, nggak hanya di Tuban aja tapi juga nanti yang di sekitar Kota Tuban, betul. Oke, nah mungkin Dok, ini ada nggak Dok mungkin pesan-pesan terkait permasalahan tentang luka gangren, varises terhadap masyarakat luas atau mungkin juga pasien yang menderita terkait varises dan luka gangren tersebut? Jadi untuk pasien-pasien yang punya masalah dengan luka, baik itu luka gangren atau luka-luka varises, jangan takut untuk bertanya ke medis, mau perawat atau mau dokter, silahkan datang kemanapun. Jangan dirawat sendiri, jangan dikasih bahan yang aneh-aneh Mas. Kadang soalnya datang itu sudah dikasih, dok ini sudah dikasih minyak, sudah dikasih apa. Nah itu lukanya bukan masih makin bagus, itu malah akan merusak jaringan-jaringan, bikin infeksi. Akibatnya apa yang bisa kita tangani lebih bagus jadinya harus mungkin sampai diamputasi karena sudah jelek. Nah, itu akan merugikan pasien itu sendiri. Jadi kenapa kok kadang kok ini katanya ini ya di rumah sakit bisa di ini tapi ternyata di ini, itu karena mungkin sebelumnya pasien sudah ngasih obat-obatan dulu Mas gitu. Yang tidak sesuai dengan prosedur. Akibatnya lukanya jadi infeksi. Jadi, kalau infeksi nggak bisa kita biarkan Mas, harus kita segera dilakukan tindakan. Kalau enggak itu akan mengancam nyawa sekali. Iya, mungkin karena memang kembali lagi ke penanganan awalnya seperti apa, kemudian penanganan di rumah seperti apa. Ya memang harusnya ya mungkin ini menjadi salah satu tujuan rumah sakit supaya kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat yang nantinya masyarakat juga bisa memanfaatkan hal ini, bisa bertanya ke fasilitas pelayanan kesehatan terkait tidak hanya di di rumah sakit ya, bisa juga di puskesmas dan sebagainya, betul. Oh ya Dok, itu apakah tadi yang terkait penanganan, apakah biasanya ada yang suka dipijit gitu juga termasuk nggak Dok? Oh maksudnya untuk penanganan dipijit? Iya kan ada yang dipijit, ada yang diurut gitu. Kadang memang pasien-pasien itu sudah datang ya, habis diurut dok, habis dipijit dok. Sebenarnya kita nggak mempermasalahkan apa-apa, asal benar mas caranya. Misalkan dilakukan oleh orang rehab medik ya, itu kan sudah sesuai dengan ini. Soalnya kalau pijatnya itu juga tidak sesuai dengan aturan, justru jaringan-jaringan tersebut malah rusak mas. Kalau jaringan-jaringan rusak, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ibaratnya seperti mau membangkitkan sesuatu yang sudah nggak bisa bergerak lagi gitu loh. Iya betul sekali. Jadi yang susah kan di waktu sudah datang ke kita gitu loh. Sayang untuk pasien gitu loh. Jadi yang bisa ditangani lebih bagus, akhirnya terpaksa kita harus amputasi lah, harus kita lakukan tindakan bedah yang lebih nggak menyenangkan untuk pasien. Jadinya seperti itu. Yang seharusnya bisa lebih mudah sembuh, jadi makin sulit dan juga makin tidak nyaman dan sakit ya. Oke, nah dokter mungkin ini ada ini kan sudah mau sampai ke penghujung nih. Mungkin ada mau tambahan lagi dokter terkait varises maupun luka gangren atau mungkin terkait tentang BTKV? Oke, saya mau pesan ke masyarakat, khususnya yang punya sakit ya, jangan takut datang berobat, apalagi ke dokter bedah. Nggak semua sakit harus dibedah, tergantung waktu datang kondisinya seperti apa. Jadi semua tergantung saat bapak atau ibu datang menemui dokter gitu ya. Betul, berarti memang harus memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada, tidak hanya di rumah sakit ya. Makanya itu menjadi tujuan kami di sini memberikan edukasi terkait kesehatan tentunya. Oke, jangan lupa nih sebelum kita mengakhiri, jangan lupa nanti di like, komen dan juga di subscribe, saya ingatkan lagi ya, dan di share di seluruh sosial media yang kamu punya, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Jadi nanti akan muncul pemberitahuan apabila channel ini update video terbaru. Oke, terima kasih dokter atas waktunya ya, atas materi yang luar biasa. Mudah-mudahan materi tersebut menjadi materi yang bermanfaat, tidak hanya untuk kita tapi juga masyarakat sekitar. Oke, terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.